Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih tetap bertemu dalam bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Habibina Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dengan agama Islam. Berdirinya saya di sini dan saya yang berada di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara memaksimalkan waktu dalam Idul Fitri untuk mencapai iman dan takwa. Sobat online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tahu waktu tidak bisa diputar. Waktu setiap detiknya itu penting bagi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membuang waktu. Layaknya pada momen hari ini, momen menjelang Idul Fitri, momen menjelang hari besar bagi umat Islam. Kenapa? Karena pada momen ini, yakni Idul Fitri, semua umat Islam akan dipersatukan. Maka dari itu, saya di sini akan sedikit memberikan 3 poin terkait dengan mengoptimalkan waktu ini. Poin pertama, memperbanyak dzikir dan sholawat. Seperti yang kita tahu, dzikir dan sholawat ini sangat penting. Saya ulang, sangat penting bagi diri kita. Dzikir ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari, maka akan diampuni dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan. Saudara-saudara onlineku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan hadis ini kita menjadi lebih sadar pentingnya dzikir, pentingnya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, poin yang kedua adalah kita melakukan ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Ibadah sosial adalah ibadah yang mana kita dituntut untuk melakukan hal-hal sosial. Seperti membantu sesama, memaafkan sesama, memberikan bantuan kepada sesama, dan yang lebih tinggi lagi kita saling merangkul sesama dalam hal kebaikan. Dalam hal ini saya akan sedikit menyampaikan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Setiap muslim yang membantu itu akan menimbulkan ukhuwah. Setiap muslim yang saling menghargai akan menumbuhkan jiwa keislaman yang makin kuat. Sehingga dalam momen Idul Fitri ini kita umat muslim bisa menjadi lebih erat, lebih kuat, dan pastinya lebih bersahaja daripada ketika kita berpisah. Momen Idul Fitri ini marilah kita gunakan untuk mensatukan diri kita agar kita semua dapat menjadi umat yang tidak tercerai-berai. Poin yang ketiga adalah melakukan sedekah, melakukan infak, dan tentunya membayarkan zakat kita. 3 hal ini adalah hal yang tentunya kita lihat setiap harinya. Sedekah, infak, dan juga zakat. Setiap tahun kita pasti akan melihatnya. Kenapa ini menjadi hal yang saya anjurkan
untuk dilakukan ketika Idul Fitri. Karena dengan bersedekah Anda akan membantu sesama Anda, dengan infak begitu pula, dan dengan melakukan zakat Anda telah melakukan kewajiban Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membantu sesama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat menjadi sedikit inspirasi bahwasanya kita semua sebagai umat Islam tidak boleh leha-leha ketika Idul Fitri. Idul Fitri adalah momen hebat. Idul Fitri adalah momen di mana kita harusnya menyatukan umat kita. Idul Fitri adalah hari besar kita. Maka dari itu jangan lewatkan momen ini. Jangan sekali-kali Anda bermalas-malasan ketika Idul Fitri. Karena apa? Karena dalam Idul Fitri ini adalah salah satu waktu di mana berkah itu ada. Wabil taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.